Hai, jumpa lagi dengan Kabar Baik. Kabar baik kali ini, di kisah sebelumnya, Yesus Kristus yang adalah kebangkitan dan hidup, datang dan membangkitkan Lazarus dari kematian setelah 4 hari dikuburkan. Orang banyak semakin percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Namun di antara orang yang percaya, masih saja ada orang yang tidak percaya. Suatu kebenaran tidak secara otomatis dapat diterima dengan baik oleh semua pihak. Hanya mereka yang dicelikan matanya yang sanggup menerima kebenaran dengan sukacita dan mau hidup menurut kebenaran itu. Ketika berita kebangkitan Lazarus sampai kepada orang-orang Farisi, Sanhedrin yang adalah mahkamah agama tertinggi untuk orang Yahudi yang terdiri dari orang Farisi dan Saduki, para imam dan pemuka umat, mereka bersidang. Yesus semakin tenar dan semakin banyak orang menjadi pengikutnya. Hal tersebut dirasa dapat mengundang bahaya bagi keamanan apabila penjajah Roma mengetahuinya. Di tengah persidangan itu, Imam Kayafas berbicara. Dari ucapannya, jelas sekali menunjukkan sikap ingin menyingkirkan semua yang mengganggu kekuasaan mereka, termasuk Yesus. Ucapan Imam Kayafas mengandung dua makna. Pertama, membunuh Yesus berarti menyelamatkan orang Yahudi dari hukuman penjajah Roma, karena dikhawatirkan apabila pengikut Yesus semakin besar akan dapat menimbulkan pemberontakan. Tetapi ada makna kedua. Ucapan Imam Kayafas itu bernilai nubuat yang menyangkut cara Allah Bapa untuk menyelamatkan manusia lewat kematian Yesus. Melalui ucapan Imam Kayafas itu, upaya memburu dan membunuh Yesus menjadi resmi dijalankan. Setiap kali Yesus mengadakan mujizat, selalu direspon dengan dua cara: percaya atau melawan, beriman atau menyerang. Bagaimana dengan Anda? Apakah ingin ikut Yesus atau merapat dengan kelompok Imam Kayafas? Jangan sampai kita justru melawan Allah Bapa, baik dengan tindakan aktif atau dengan hanya berdiam diri saja, sehingga kita akan binasa karena ikut menolak Yesus, Sang Mesias. Bacaan kita kali ini terambil dari Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai 57. Persepakatan untuk membunuh Yesus. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu
ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh Dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ, ia tinggal bersama murid-muridnya. Pada waktu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada, memberitahukannya, agar mereka dapat menangkap dia. Demikianlah firman Tuhan.